Sobat Vibrasi Semesta. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna, kamu akan berinteraksi dengan beragam karakter. Ada yang tulus mendukungmu, namun tak sedikit pula yang secara halus meruntuhkanmu. Luka terdalam seringkali datang dari mereka yang kamu sayangi dengan sepenuh hati, namun justru merespons dengan acuh, mengabaikan, bahkan menghina. Ketidakpedulian, sikap merendahkan, atau diam mereka adalah ujian sesungguhnya bagi harga dirimu. Pertanyaannya kini bukan bagaimana membuat mereka menghargaimu, melainkan bagaimana mempertahankan integritas diri saat menghadapinya. Di dunia yang tidak selalu adil ini, tidak semua hinaan perlu dibalas, namun juga tidak semuanya bisa diabaikan. Ada cara yang elegan, terukur, dan tegas untuk merespons tanpa menjatuhkan nilai dirimu. Mari kita telaah 7 sikap yang bisa kamu pilih dengan tenang dan hati yang kuat. Saat berhadapan dengan individu dengan karakter beragam, termasuk mereka yang berniat merendahkanmu, ada beberapa langkah penting yang bisa kamu ambil. Pertama, berhenti mencari validasi dari mereka dan fokuslah pada penghargaan diri. Kesalahan umum adalah berharap orang yang tidak menghargaimu akan berubah jika kamu bersikap lebih baik atau lebih sabar. Faktanya, pilihan mereka untuk tidak menghargaimu adalah indikasi jelas bahwa kamu bukanlah prioritas dalam hidup mereka. Dan mengubah itu dengan mengorbankan dirimu adalah sia-sia. Langkah awal yang krusial adalah menghentikan upaya untuk mendapatkan pengakuan mereka. Jangan letakkan harimu di tangan orang yang bahkan tak sudi menyebut namamu dengan hormat. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk berdiri tegak meski diperlakukan tidak adil. Itu bukan keangkuhan, tapi penghormatan terhadap dirimu sendiri. Saat kamu berhenti meminta dihargai, kamu sedang mengirimkan sinyal bahwa kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang menepuk punggungmu. Ini bukan sikap keras kepala, tapi bentuk kedewasaan yang jarang dimiliki orang. Menerima bahwa tidak semua orang bisa melihat nilaimu, dan itu tidak apa-apa, karena nilai tidak hilang hanya karena orang buta terhadapnya. Menghargai diri sendiri bukan soal membalas atau menuntut, itu soal menetapkan standar. Orang lain boleh memperlakukanmu dengan cara apapun, tapi kamu berhak menentukan seberapa dekat mereka boleh berdiri dalam hidupmu. Dan jika seseorang tidak tahu caranya menghargaimu, maka batasan adalah bentuk kasih sayang paling realistis yang bisa kamu tawarkan. Kamu tidak bisa memaksa orang melihat cahaya dalam dirimu, tapi kamu bisa menjaga agar cahaya itu tidak padam hanya karena mereka memilih menutup mata. Keteguhan untuk tetap bernilai bahkan dalam kesunyian itulah kehormatan yang tak bisa dirampas. Yang kedua adalah, jangan pernah mengubah dirimu demi orang lain. Salah satu ilusi psikologis yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa kamu bisa memperbaiki hubungan dengan seseorang yang tidak menghargaimu dengan berpura-pura menjadi orang lain. Kamu mulai mengorbankan aspek dirimu, menahan pendapat, menyembunyikan jati diri, dan berhati-hati dalam berbicara. Akibatnya, kamu perlahan kehilangan esensimu hanya demi mempertahankan kehadiran mereka. Tapi yang tetap tinggal bukan mereka yang mencintaimu, melainkan mereka yang mencintai versi palsu darimu. Mengubah dirimu demi mendapat penerimaan dari seseorang yang tidak tahu caranya menghargai, bukan hanya pengkhianatan terhadap diri sendiri, tapi juga investasi yang sia-sia. Mereka yang tidak menghargaimu bukan karena kamu terlalu jujur atau terlalu berbeda, tapi karena mereka tidak punya kapasitas untuk melihat nilai di luar zona kenyamanan mereka. Dalam jangka panjang, kamu akan membayar mahal atas setiap kompromi yang kamu buat atas integritasmu. Dan rasa sakit paling dalam bukan datang dari ditolak orang lain,
tapi dari ketika kamu menolak dirimu sendiri demi mereka. Kehilangan diri sendiri demi orang lain akan terasa jauh lebih perih daripada perkataan mereka. Jika perubahan memang diperlukan, biarlah itu tumbuh dari keinginanmu untuk berkembang, bukan untuk menyenangkan hati orang lain. Pertumbuhan sejati adalah evolusi, bukan penyesuaian yang menyakitkan. Ingatlah, kamu dilahirkan untuk menjadi dirimu yang utuh, bahkan jika itu berarti berjalan sendiri. Percayalah, orang yang tepat akan mencintai dirimu apa adanya. Mereka tidak akan membuatmu merasa rendah diri hanya karena kamu berbeda dari anggapan mereka. Jadi, jika seseorang membuatmu merasa harus berubah untuk dihargai, itu adalah sinyal untuk menjauh, bukan untuk berkompromi. Ketiga, perhatikan pola perilaku. Penting untuk membedakan antara kesalahan insidental dan tindakan berulang. Setiap orang mungkin sesekali melakukan kesalahan atau lalai menghargaimu. Namun, jika sikap meremehkan, mengabaikan, atau mempermalukan terus terjadi secara konsisten tanpa adanya pertanggungjawaban, maka yang kamu hadapi adalah pola, bukan sekadar momen sesaat yang bisa diabaikan, melainkan sesuatu yang perlu kamu sadari sepenuhnya. Seringkali karena kasih atau loyalitas kamu membungkam alarm batinmu. Kamu berkata dalam hati, mungkin dia sedang lelah, atau dia nggak sengaja. Tapi setelah beberapa waktu, kamu mulai merasa lelah sendiri. Lelah memahami tanpa dipahami. Lelah memaafkan tanpa pernah diluruskan. Itulah tanda bahwa kamu terjebak dalam relasi satu arah yang mengikis martabatmu pelan-pelan. Pola bisa dibungkus dengan perhatian sesaat. Ada masa di mana mereka manis, lalu kembali kasar. Ada masa mereka meminta maaf, tapi hanya untuk mengulang kesalahan yang sama. Jangan biarkan sedikit kebaikan menjadi topeng dari realitas besar yang menyakitkan. Lihatlah gambaran utuhnya. Apakah kamu merasa lebih kecil? Lebih tidak berarti setiap kali bersinggungan dengan mereka? Jika ya, itu bukan hubungan yang sehat. Itu adalah penurunan harga diri. Menyadari pola adalah langkah awal untuk mengakhiri siklus kerusakan emosional. Kamu tidak butuh pembenaran dari orang yang menyakitimu secara terus-menerus. Kamu butuh keberanian untuk berkata, cukup. Keberanian ini tidak datang dari dendam, tapi dari cinta. Cinta kepada diri sendiri yang sudah terlalu lama bertahan dengan luka yang sama. Jangan biasakan dirimu hidup dalam sistem yang membuatmu terus menebak-nebak nilai dirimu. Orang yang layak untukmu akan konsisten dalam menghargaimu. Bukan hanya ketika mereka butuh, tapi karena kamu memang pantas dihargai. Ingat, kamu berhak mendapat relasi yang stabil, bukan dinamika yang membuat batinmu jungkir balik tanpa arah. Keempat adalah, yang krusial adalah fokus pada penetapan batas yang jelas, bukan memendam kebencian. Ketika disakiti, kita seringkali keliru mengartikan tindakan menjauhi seseorang sebagai wujud kebencian. Namun, penting untuk diingat bahwa kamu bisa menghentikan interaksi tanpa harus menyimpan dendam. Motivasi di balik keputusan untuk menjaga jarak bisa sepenuhnya didasari oleh keinginan untuk memelihara ketenangan diri, bukan sekadar luapan emosi negatif. Penolakan yang elegan seringkali tidak memerlukan luapan emosi. Justru, keheningan bisa menjadi bentuk penolakan yang paling kuat. Tindakan menetapkan batas adalah sebuah deklarasi yang tak terucap, namun sangat terasa dampaknya. Kamu mulai membuat pilihan untuk tidak selalu hadir, tidak selalu menjawab, dan tidak selalu memberikan fokusmu. Motivasi di baliknya bukanlah kebencian, melainkan upaya untuk menjaga kesehatan mentalmu. Sebab, dengan terus memberikan ruang kepada mereka yang tidak menghargaimu, kamu membiarkan harga dirimu tergerogoti dari dalam. Banyak orang takut menetapkan batas
karena takut dianggap jahat. Tapi batas bukan tembok kawat berduri. Itu pagar. Pagar tidak melukai siapapun, tapi menunjukkan sampai di mana seseorang boleh masuk. Dan batasan ini harus jelas, bukan tersirat. Jangan berharap orang lain akan mengerti sendiri kalau kamu tidak pernah menyuarakannya. Jika kamu terus diam, mereka akan terus menganggapmu bisa ditoleransi dan diabaikan. Menetapkan batas bukanlah pembalasan, melainkan bentuk perawatan diri dari luka yang tak perlu. Kamu tak wajib menjelaskan setiap alasanmu. Yang terpenting adalah melakukannya dengan tenang, tanpa terburu-buru, dan tetap menghargai kemanusiaan. Tidak semua orang akan menyukainya, namun pada akhirnya mereka akan mengerti. Lebih dari itu, batas akan mengungkapkan siapa yang benar-benar peduli. Mereka yang tulus mencintaimu akan menghormati batasan tersebut, sementara mereka yang hanya memanfaatkanmu akan menjauh saat akses dibatasi. Disinilah kamu akan melihat dengan jelas siapa yang layak kamu pertahankan dan siapa yang sebaiknya kamu lepaskan. Poin yang kelima adalah, kelola energi emosionalmu dengan bijak. Ketika kamu berulang kali berhadapan dengan orang yang tidak menghargaimu, bukan hanya rasa percaya diri yang bisa hilang, tetapi juga energi emosionalmu. Setiap interaksi akan menguras tenagamu sedikit demi sedikit. Kamu mungkin mulai merasakan kelelahan sebelum percakapan dimulai. Selalu merasa tegang saat bertemu, atau dihantui rasa bersalah karena mempertahankan diri. Jika situasi ini berlanjut, kamu akan mengalami kelelahan mental yang mendalam dan kehilangan tujuan hidup. Energi emosionalmu adalah aset, bukan bahan bakar gratis untuk semua orang. Setiap perhatian, respons, atau rasa bersalah yang kamu berikan kepada orang yang tidak menghargaimu adalah investasi yang tidak akan pernah kembali. Mereka tidak berubah, kamu yang semakin kering. Maka, kamu perlu belajar memutus kebocoran itu. Kembalikan energimu pada hal-hal yang membangun, relasi sehat, karya kreatif, waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terus-menerus memperjuangkan ruang di hati seseorang yang bahkan tidak melihat kehadiranmu. Kebutuhan untuk dimengerti adalah hal manusiawi, tapi kamu harus mengerti dirimu lebih dulu. Karena kalau tidak, kamu akan didefinisikan oleh reaksi orang lain terhadapmu. Dan itu adalah bentuk kehilangan identitas paling menyedihkan. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana mereka bertindak, tapi kamu bisa mengontrol kepada siapa kamu mencurahkan waktumu. Dan ketika kamu belajar menjaga energi emosionalmu, kamu akan mulai membangun kekuatan baru, yaitu ketenangan. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirimu, karena kamu sudah tahu siapa kamu. Jaga batinmu seperti kamu menjaga rumah. Jangan biarkan siapapun masuk dan merusaknya hanya karena mereka mengetuk. Pilih siapa yang kamu izinkan untuk tinggal. Dan jangan takut menutup pintu bagi mereka yang hanya datang untuk merusak fondasi. Keenam, ingatlah, ini seringkali bukan tentang dirimu, melainkan tentang mereka. Orang yang tidak menghargaimu mungkin melakukannya bukan karena kamu pantas direndahkan, tapi karena mereka sendiri sedang berjuang dengan luka batin yang belum sembuh. Mereka melampiaskan rasa sakit, trauma, atau kekurangan mereka dengan merendahkan orang lain. Dan kamu mungkin hanyalah sasaran yang paling mudah dijangkau. Jangan biarkan luka mereka terpantul dalam dirimu. Jangan biarkan racun dari luar mencemari nilai yang ada di dalam dirimu. Wajar jika kamu mulai mempertanyakan diri sendiri saat diperlakukan buruk, bertanya apakah kamu berlebihan, tidak cukup baik, atau bahkan tidak layak dicintai. Ini adalah jebakan psikologis yang berbahaya, di mana kamu mulai menerima perlakuan buruk mereka sebagai cerminan dirimu. Padahal, itu bukanlah cermin, melainkan hanya bayangan cacat dari diri mereka sendiri. Tugasmu adalah menjaga
agar luka orang lain tidak menjadi warisan dalam jiwamu. Kamu tidak harus ikut gelap, hanya karena mereka tidak tahu caranya mencintai dengan terang. Kamu punya hak untuk berkata, "Aku tidak akan meneruskan siklus ini." Dan itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Tidak membalas dengan cara yang sama, tidak menjadi seperti mereka. Ingat, sikap seseorang terhadapmu seringkali lebih banyak bicara tentang mereka daripada tentang dirimu. Maka, jangan buru-buru menyalahkan diri ketika kamu diperlakukan dengan tidak layak. Kadang kamu hanya sedang berhadapan dengan seseorang yang belum pernah belajar mencintai secara sehat, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sikap terbaikmu adalah tetap waras di tengah kekacauan, tetap bersih di tengah lumpur. Dan ketika kamu mampu menjaga jiwamu dari pengaruh buruk mereka, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu juga memutus mata rantai kerusakan yang bisa menular ke orang-orang lain yang kamu cintai. Ketujuh, pergilah jika memang harus, tanpa penyesalan sedikit pun. Ini adalah langkah paling tegas, namun seringkali paling membebaskan. Tinggalkan jika perlu. Tidak semua orang bisa diubah, dan tidak semua hubungan layak dipertahankan. Akan tiba saatnya kamu harus berhenti berusaha memperbaiki dan mulai melangkah pergi. Bertahan dalam situasi yang menyakitkan bukanlah kesetiaan, melainkan menyabotase diri sendiri. Meninggalkan bukanlah kelemahan, justru itu adalah manifestasi kekuatanmu. Kamu memilih untuk tidak mengorbankan masa depanmu demi seseorang yang bahkan tidak menghargai keberadaanmu saat ini. Kamu tidak meninggalkan mereka. Kamu kembali kepada dirimu sendiri. Dan perjalanan kembali ini jauh lebih berharga daripada siapapun yang tidak mampu melihat nilaimu. Keraguan dan rasa bersalah mungkin menghantuimu, dan kamu mungkin berpikir masih ada harapan untuk perubahan. Namun, renungkanlah. Sudah berapa lama penantian tanpa hasil ini berlangsung? Berapa banyak malam yang kamu lalui dengan keraguan? Ada saatnya harapan harus dilepaskan demi menyelamatkan sisa dirimu. Ini bukan kegagalan, melainkan proses penyembuhan. Pergilah dengan kepala tegak, tanpa menyalahkan atau menyimpan dendam. Kamu tidak perlu menjadi martir atau pahlawan. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang cukup mencintai diri sendiri untuk tidak lagi berada di tempat yang menyakitkan. Sobat Vibrasi Semesta, demikianlah 7 sikap yang bisa kamu terapkan saat berhadapan dengan orang yang tidak menghargaimu. Jika kamu merasa video ini memberikan pencerahan atau inspirasi, klik like sebagai bentuk dukungan. Jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang mengalami situasi serupa. Ceritakan pengalaman kalian dengan mengisi komentar di bawah. Apakah kalian juga mengalami hal yang sama? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.